Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, berjumpa kembali di pembelajaran matematika kali ini. Di video sebelumnya kita sudah membahas dan berdiskusi mengenai materi pembagian bentuk akar. Dan untuk pembelajaran kali ini, kakak akan sampaikan mengenai logaritma. Langsung saja kita ke definisinya. Logaritma itu merupakan inverse atau kebalikan dari perpangkatan atau eksponen. Di sini ada bentuk logaritma. A log B sama dengan C. Nah, jika diubah ke bilangan berpangkat, itu menjadi A pangkat C sama dengan B. Nah, ini juga berlaku sebaliknya. Jika ada pangkat A pangkat C sama dengan B, itu dicari logaritmanya, maka logaritmanya itu A log B sama dengan C. Nah, yang harus adik-adik ingat, itu adalah huruf A, B, dan C-nya. Itu nggak boleh kebalik ya. Di logaritma sendiri, A, B, dan C ini memiliki nama dan syarat-syaratnya yang perlu adik-adik ingat dan adik-adik kuasai. A itu disebut dengan basis, B disebut dengan numerus, C disebut dengan hasil logaritma. Nah, untuk basis sendiri syaratnya itu tidak boleh negatif dan tidak boleh sama dengan 1. Dan syarat numerus itu harus lebih dari 0, atau artinya numerus itu tidak boleh negatif. Agar adik-adik bisa lebih paham lagi, di sini ada contoh soal bilangan berpangkat dari 4 pangkat N sama dengan 16. Berapa sih nilai logaritmanya atau berapa log berapa yang hasilnya itu sama dengan N? Kita lihat ke bentuk eksponen atau bentuk perpangkatan dan bentuk logaritma. A pangkat C sama dengan B. A ini di logaritma menempati basis, pangkat C menempati hasil logaritma, dan B menempati numerus. Maka jika dilihat di contoh soal, ini 4N sama dengan 16, 4 itu menempati basis, pangkat N ini menempati hasil logaritma, dan 16 ini menempati numerus. Sehingga jika kita tuliskan 4 log 16. Jadi maka nilai N ini hasilnya itu 4 log 16. Atau bisa kita sebut dengan log 16 dengan basis 4. Kita ke contoh soal selanjutnya. Ini ada 2 log 16. Berapa sih hasilnya itu? Hasilnya itu kita lihat. Kita ubah ke bentuk perpangkatan. Nah, bentuk ini ya. 2 dipangkatkan dengan berapa? Tidak ada hasilnya kan, jadi kita tuliskan aja pangkatkan N sama dengan 16. Jadi 2 dipangkatkan berapa sih yang hasilnya itu 16? 2 dipangkatkan dengan 4 ya, jadi hasilnya 16. Jadi 2 log 16 itu hasilnya adalah 4. Kita lanjut ke sifat-sifat logaritma. Logaritma sendiri memiliki 10 sifat yang harus adik-adik pahami dan adik-adik kuasai. Sifat yang pertama, ini merupakan sifat dasar, yaitu A log A sama dengan 1. Maksudnya di sini berapapun nilai basis dan nilai numerusnya, asalkan nilai basis dan numerusnya itu sama, maka hasilnya itu pasti 1. Contoh misalkan 2 log 2, maka hasilnya 1, 3 log 3, maka hasilnya 1, dan seterusnya. Sifat yang kedua itu A log 1 sama dengan 0.
Jadi maksudnya di sini berapapun nilai basisnya, asal basisnya tidak negatif dan tidak sama dengan 1, dengan log 1 maka hasilnya itu 0. Contoh 2 log 1 maka hasilnya 0, 3 log 1 maka hasilnya 0. Nah seperti itu ya. Selanjutnya sifat logaritma yang ketiga, A log B dikali C itu maka sama dengan A log B ditambah A log C. Jadi jika ada perkalian A log B dikali C, maka itu di logaritma dijumlahkan dengan terpisah. Jadi A log B dijumlahkan dengan A log C. Ini pun berlaku sebaliknya. Jika ada A log B ditambah A log C, si basisnya ini sama, maka bisa langsung dikalikan. Jadi A log B kali C. Selanjutnya sifat yang keempat, A log B dibagi C sama dengan A log B dikurangi A log C. Nah ini pun berlaku sama dan berlaku sebaliknya. Jika A log B dikurangi A log C, maka bisa ditulis aja langsung A log B dibagi C. Asalkan adik-adik harus ingat bahwa basisnya itu harus sama. Angka di basisnya harus sama. Sifat yang kelima ada A pangkat P log B pangkat Q maka sama dengan Q per P atau Q dibagi P A log B. Jadi Q dan P nya dikedepankan dikali A log B. Agar adik-adik bisa lebih paham dan lebih mengerti mengenai logaritma, di sini kakak sudah siapkan contoh soalnya. Ada contoh soal 8 log 4. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita sederhanakan 8 dan 4 ini ke bentuk berpangkat atau bentuk eksponen. Jadi berapa dikali berapa yang hasilnya itu 8 dan 4. 2 dipangkatkan 3 itu hasilnya 8. 2 dipangkatkan 2 itu hasilnya 4. Jadi bisa kita tuliskan 2 pangkat 3 log 2 pangkat 2. Nah, setelah bentuknya menjadi seperti ini, kita lihat ke sifat logaritma. Ada nggak sih di sifat logaritma yang bentuknya itu sama dengan bentuk 2 pangkat 3 log 2 pangkat 2? Ternyata ada di sifat logaritma yang kelima, A pangkat P log B pangkat Q. Dengan keterangannya bahwa Q dibagi P itu disimpan di depan dikali A log B. Sehingga jika kita ke contoh soal, maka 2 dan 3 itu dikedepankan. Jadi 2 per 3 dikali 2 log 2. Nah, setelah bentuknya menjadi seperti ini, kita lihat, oh 2 log 2. Kita ingat di sifat logaritma itu bahwa basis dan numerusnya yang sama itu sama dengan 1. Ya, ke sifat dasar yang pertama. Jika basis dan numerusnya sama, maka hasilnya itu 1. Di sini basisnya 2. Numerusnya juga 2. Maka ini hasilnya 1. Jadi 2 per 3 dikali 1 hasilnya 2 per 3. Jadi 8 log 4 itu hasilnya adalah 2 per 3. Kita ke contoh soal selanjutnya. Ini ada 2 log 8 ditambah 2 log 9 dikurangi 2 log 4. Kita lihat di sini basisnya itu sama. 2, 2, 2. Kita tengok jika basisnya sama di sifat logaritma bisa kita langsung, jika penjumlahan bisa langsung dikali, jika pengurangan bisa langsung dibagi. Maka cara pengerjaannya langsung saja dikalikan. Karena basisnya sama, jadi tulis aja 2 log 8 ditambah 9 di logaritma itu menjadi hasilnya itu dikali.
Jadi 8 dikali 9 dikurangi itu jadi dibagi. Jadi 8 dikali 9 itu 72 dibagi 4. Hasilnya 18. Karena basisnya 2, maka kita tuliskan 2 log 18. Jadi 2 log 8 ditambah 2 log 9 dikurangi 2 log 4 itu hasilnya 2 log 18. Kita lanjut ke sifat logaritma selanjutnya. Sifat logaritma nomor 6. 1 per A log B sama dengan B log A. Jadi, jika ada soal 1 per A log B, maka bisa ditulis dengan B log A. Jadi tinggal dibalik aja ya. Basis jadi numerus, numerus jadi basis. Sifat logaritma yang ketujuh, jika ada A log B, maka bisa ditulis dengan atau bisa dioperasikan dengan X log B dibagi X log A. Sifat logaritma yang ke-8, perkalian A log B dikali B log C sama dengan A log C. Ingat ya teman-teman, di sini perkaliannya itu basisnya berbeda. Jika basisnya berbeda, di sini ada A log B, B log C, si basis ini dan si numerusnya ini sama. Maka cukup kita coret. Jadi hasilnya A log C. Selanjutnya sifat logaritma yang ke-9, A dikali A log B sama dengan B. Nah, di sini karena di sini ada A dan ada basis A, nilainya itu sama, maka bisa langsung kita coret aja. Nah, jadi hasilnya B. Seperti itu ya, adik-adik. Sifat logaritma yang terakhir ini ada A log B dipangkatkan N. Maka sama dengan N ditarik ke depan dikali A log B. Untuk lebih jelasnya di sini ada contoh soal. 3 log 2 dikali 2 log 5 dikali 5 log 9. Tipe soal ini mirip atau sama seperti sifat logaritma yang ke-8. Yaitu jika ada basis numerus di sini sama, kita tinggal coret saja. Ini pun di contoh soal juga sama. Di sini ada 3 log 2 dan 2 log 5. Ini ada 2, ini ada 2. Maka kita bisa coret. Di sini ada 5 log 5 dan basis 5. Bisa kita coret. Jadi hasilnya 3 log 9. Nah, 3 log 9 ini bisa disederhanakan ke bentuk berpangkat, jadi 3 pangkat 2. Karena 3 log 3 pangkat 2 ini tadi di sifat logaritma yang sifat dasar bahwa jika ada basis dan numerusnya yang sama, ini maka hasilnya ini 1. Nah, 1. Jadi kita cukup tuliskan pangkatnya saja. Keluarkan pangkatnya saja. Jadi 3 log 2 dikali 2 log 5 dikali 5 log 9 itu hasilnya 2. Contoh soal selanjutnya ini ada 2020 pangkat 2020 log 2019. Nah, soal ini
setipe dengan sifat logaritma yang 9. Ya. Sifat logaritma yang 9 ini ada A dengan basis A-nya itu sama, maka kita cukup tuliskan B. Ini pun sama, ini 2020, basisnya 2020, kita cukup tuliskan 2019-nya saja. Jadi hasilnya 2019. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Ini ada contoh soal 2 log 8 ditambah 3 log 9 ditambah 5 log 125. Ingat ya adik-adik, untuk contoh soal ini, tadi kan ada ya sifat logaritma yang ketiga. Itu kan kalau penjumlahan itu bisa dikali. Tapi di sini tidak bisa ya adik-adik. Karena apa? Karena si basisnya ini berbeda. Ini 2, ini 3, ini 5. Jadi caranya bagaimana? Caranya ini kan 8, ini 9, ini 125. Ini bisa disederhanakan ke bentuk berpangkat. Jadi berapa dipangkatkan dengan berapa yang menghasilkan nilai 8, nilai 9, nilai 125. Nah, kita tulis ternyata 8 itu bisa dipangkatkan, bisa dihasilkan dari 2 pangkat 3. 9 dihasilkan dari 3 pangkat 2 dan 125 ini dihasilkan dari 5 pangkat 3. Maka jika ditulis menjadi seperti ini ya adik-adik. 2 log 2 pangkat 3 ditambah 3 log 3 pangkat 2 ditambah 5 log 5 pangkat 3. Setelah itu kita ingat bahwa sifat logaritma nomor 10 itu A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B. Jadi si pangkat N-nya ini dikedepankan. Nah, sifat logaritma ini setipe dengan ini ya. Nah, ini, dan ini setipe. Maka si 3, 2, dan 3 ini dikedepankan. Jadi seperti ini. 3 dikali 2 log 2 ditambah 2 dikali 3 log 3 ditambah 3 dikali 5 log 5. Selanjutnya kita ingat ya adik-adik bahwa di sifat dasar logaritma yang pertama, adik-adik harus ingat bahwa jika ada basis dan numerusnya itu, angkanya itu sama, maka hasilnya ini 1. Nah, di sini ada 2 log 2, 3 log 3, 5 log 5. Ini menghasilkan angka 1. Nah, ditulis jadi seperti ini ya. 3 dikali 1 ditambah 2 dikali 1 ditambah 3 dikali 1 hasilnya 8. Jadi untuk 2 log 8 ditambah 3 log 9 ditambah 5 log 125 itu hasilnya adalah 8. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Di sini ada contoh soal jika 2 log 3 sama dengan P dan 3 log 5 sama dengan Q, hasil dari 5 log 12 itu berapa? Nah, ini lumayan panjang ya adik-adik cara pengerjaannya, jadi tolong disimak dengan baik-baik. Yang dicari itu 5 log 12. Kita lihat di sifat logaritma yang nomor 7 bahwa jika ada A log B, ini ya, A log B, maka bisa dioperasikan dengan cara dibagi ya, X log B per X log A, di mana si basisnya itu jadi penyebut, numerusnya itu jadi pembilang. Maka
Jika kita masuk ke soal, jadi seperti ini. Numerus kan log 12 jadi di atas, basisnya itu 5 jadi di bawah, jadi log 12 per log 5. Nah, untuk nilai X-nya, basis X, ini dihasilkan dari mana? Dihasilkan dari soal. Soal ini kan ada, basisnya itu ada 2, ada 3. Kita cari nih, basis yang bisa diselesaikan dengan sederhana gitu. Di sini kan ada log 5. Log 5 jika menggunakan basis 3 jadi Ki. Maka kita gunakan ini agar bisa diselesaikan. Ini 3 log 5 itu jadi P gitu ya. Selanjutnya, jika sudah menjadi bentuk seperti ini, kita ingat ke sifat logaritma nomor 3 bahwa kalau bentuk seperti ini, kita bisa buat jadi A log B kali C. Nah, ini kan 12. 12 itu dihasilkan dari 3 dikali 4. Nah, jadi seperti ini sehingga nanti menghasilkan ini, penjumlahan. 3 log 3 dijumlahkan dengan 3 log 4. Nah, 3 log 4 ini, 4 ini bisa disederhanakan ke bentuk berpangkat, jadi 2 pangkat 2. Sehingga menghasilkan seperti ini bentuknya. Setelah itu, di sini ada 3 log 3. Kita ingat bahwa sifat logaritma yang dasar itu, kalau ada basis dan numerus yang sama, itu hasilnya 1. Jadi 3 log 3 ini 1 dijumlahkan dengan 3 log 2 pangkat 2. Kita ingat kembali sifat logaritma nomor 10. Bahwa jika ada A log B pangkat N, maka N-nya itu disimpan di depan dikali A log B. Jadi di sini 3 log 2 pangkat 2. Pangkat 2-nya ini disimpan di depan, jadi 2 dikali 3 log 2. Jadi hasilnya seperti ini. Setelah itu 3 log 5. Nah, ini bisa diselesaikan kan ya? Sesuai dengan soal bahwa 3 log 5 ini sama dengan Ki, maka kita selesaikan saja langsung. 3 log 5 ini tulis Ki. Jadi nanti hasilnya jadi seperti ini. Setelah itu 1 ditambah 2. Nah, ini 3 log 2. Kita lihat di soal bahwa 2 log 3 ini sama dengan P. Kalau dibalik, jadi 3 log 2, maka hasilnya jadi 1 per P. Gitu ya adik-adik ya. Sehingga menghasilkan ini. Nah, dari sini, agar si P-nya ini, 1 per P-nya ini hilang, maka harus dikalikan dengan P. Sehingga kalau 1 dikali P, ini semua dikali dengan P. Jadi 1 dikali P, itu hasilnya P. 2 dikali 1 dibagi P, jadi 2 per P. 2 per P dikali P, hasilnya itu jadi 2 ya. Nah, P-nya kan hapus. Nah, hasilnya jadi 2. Gitu ya. Jadi P ditambah 2. Nah, ini untuk penyebutnya juga Ki ini dikalikan dengan P. Maka hasilnya jadi P Ki. Sehingga kita sudah ketemu nih penyelesaiannya itu ini. Sudah tidak bisa lagi disederhanakan. Jadi, jika contoh soalnya ini bentuknya seperti ini, penyelesaiannya itu menggunakan banyak sekali sifat logaritma agar bisa diselesaikan sesederhana mungkin. Jadi, jika 2 log 3 sama dengan P dan 3 log 5 sama dengan Ki, hasil dari 5 log 12 adalah P plus 2 per P Ki. Gitu ya adik-adik. Semoga adik-adik bisa paham ya.
Nah, untuk lebih jelasnya lagi, di sini ada latihan soal. Adik-adik kerjakan 2 latihan soal ini. Semoga apa yang kakak jelaskan tadi bisa membantu adik-adik bisa lebih paham lagi mengenai logaritma. Mohon maaf bila penyampaian kakak dalam materi logaritma ini kurang memuaskan atau adik-adik belum bisa pahami. Adik-adik boleh berkomentar di kolom komentar atau boleh chat kakak atau juga boleh bertanya di grup WhatsApp. Mungkin itu yang bisa kakak sampaikan dalam pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.